Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzan Azhar dengan NIM 2019-31006 ingin mempresentasikan tentang model Fuji Expert System berbasis pemakai pada PT Batik Semar Cabang Medan. Di kesempatan ini menganalisis kualitas batik yang dihasilkan sesuai orang yang memakai batik. Hasil dari produksi batik Semar. Apakah setiap batik yang dihasilkan memiliki kualitas yang sangat baik serta sinkron dengan yang memakainya sesuai harga? Proses pembuatan, bahan, motif, atau corak dan warna yang diadaptasi dengan warna kulit pemakai serta faktor usia pemakai. Karena setiap orang memakai batik mengalami perubahan penampilan, seperti orang yang lebih muda mampu kelihatan lebih tua, dan jika memakai batik atau sebaliknya. Karena kualitas batik itu sendiri yang mempengaruhinya waktu memakai batik tersebut. Untuk memecahkan dilema di atas, satu metode yang dipergunakan ialah menggunakan model Fuzzy Expert System. Memakai model Fuzzy Expert System, kita bisa mengetahui contoh penggunaan pemakai batik buat mengidentifikasi penggunaan berbasis pemakai berdasar inventaris variabel yang sesuai dengan usia dan warna kulit pemakai serta sesuai motif dan warna batik yang dihasilkan. Sebelumnya, apa itu batik? Jadi batik telah menjadi salah satu pakaian nasional Indonesia yang dipakai oleh bangsa Indonesia di seluruh Nusantara dalam berbagai kesempatan. Batik enak disandang dan enak dipandang. Itulah salah satu alasan mengapa batik banyak dipakai di berbagai kalangan. Motif batik Indonesia menjadi perbincangan hangat beberapa waktu lalu. Pasalnya, negara tetangga mengklaim batik Nusantara merupakan milik mereka. Motif batik benar-benar diakui dunia setelah PBB mengesahkan batik sebagai warisan asli bangsa Indonesia. Pengenalan motif dan makna yang terkandung dalam batik sangat diperlukan untuk mengenalkan kita tentang batik serta melestarikan budaya kita agar tidak diklaim oleh pihak lain. Klaim pihak tertentu tidak terlepas dari ketidaktahuan anak bangsa terhadap warisan luhur budayanya. Saat ini banyak orang dan anak muda menggunakan perangkat mobile untuk berbagai hal. Kemudian apa itu sistem pakar? Sistem pakar atau expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer tersebut dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan para ahli atau pakar. Sistem pakar yang dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari pakar. Sistem pakar mencoba mencari solusi yang memuaskan sebagaimana yang dilakukan seorang pakar dan dapat memberikan penjelasan terhadap langkah yang diambil serta memberikan alasan atau saran atau kesimpulan yang diperoleh. Di dalam sistem pakar terdapat penggabungan antara pengetahuan dan fakta, serta mekanisme pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya memerlukan keahlian seorang pakar. Dan fuzzy logic, sistem fuzzy artinya sistem yang memiliki korelasi langsung menggunakan konsep fuzzy atau himpunan fuzzy variabel linguistik dan sebagainya. Setiap sistem fuzzy diberikan sekumpulan aturan if-then fuzzy yang diambil asal pengetahuan manusia. Maka sistem fuzzy juga disebut sistem berbasis pengetahuan atau knowledge base atau sistem berbasis aturan atau rule base. Kemudian di sini ada rancangan penelitian di mana di tahapan ini mempunyai tujuan yang hampir sama menurut Wong pada tahun 2009, yaitu untuk meningkatkan layanan pelanggan dan meningkatkan penjualan dengan campuran profesional dan sistematis dan sesuai dengan rekomendasi secara otomatis, sehingga dapat menangkap pengetahuan dan meniru keputusan perancangan busana pada koordinasi pakaian, dan basis pengetahuan dapat menyimpan bentuk literal informasi yang didefinisikan dengan pendapat desainer menggunakan operator rata-rata tertimbang. Indeks kepuasan mode koordinasi dirancang dan dihitung dengan menggunakan pendekatan screening fuzzy untuk mewakili tingkat kepuasan dari pasangan koordinasi item produk pakaian dan pada Yinggang 2007 yaitu teori set fuzzy yang membahas personalisasi sistem rekomendasi pakaian menggunakan MAS yang disimulasikan oleh kendala variabel logis untuk mengintensifkan kecerdasan seluruh sistem. Sementara pada tahapan rancangan ini, peneliti akan memberikan sebuah bentuk gambaran dari pendekatan model fuzzy expert system atau FASE dengan metode Tsukamoto untuk mengidentifikasi pemakai batik berbasis pada PT Batik Semar Cabang Medan dan data input berupa warna kulit pemakai, usia, rencana kegiatan pemakai batik serta kemampuan harga pembelian batik. Hasil akhir yang diharapkan adalah pemakai batik akan dapat mengetahui tingkat kesesuaian motif dan warna batik. Yang diharapkan adalah pemakai batik akan dapat mengetahui
dan warna batik yang sesuai dengan usia dan warna kulit untuk dipakai dalam berbagai acara atau kegiatan tertentu berdasarkan inventaris variabel yang telah ditetapkan. Tahapan pembuatan sistem phase terlihat pada gambar 2, di mana start, kemudian perhitungan tingkat kepentingan atau terus perhitungan tingkat kesesuaian pemakai batik, dan selesai, stop, finish. Berikut merupakan flowchart sistem, di mana start kita mulai, kemudian ada proses pelanggan untuk memasuki data pemakai batik, seperti nama, terus kategori dari warna kulitnya, usianya, range harganya, kemudian hitung derajat keanggotaan setiap data. Berarti ini merupakan variabel tingkatan dari mulai sangat rendah, biasa, tinggi, dan sangat tinggi. Kemudian inferensi perhitungan predikat setiap data. Jadi dari data yang sudah dimasukkan, kita melakukan perhitungan untuk pemakai batik tersebut agar kesesuaian untuk konsumen tersebut bisa digunakan untuk kegiatan konsumen tersebut. Nah, kemudian defusifikasi atau nilai kepentingan setiap data. Nah, ini hasil dari derajat keanggotaan setiap data. Jadi, apakah konsumen ini masuk ke rendah, sangat rendah, biasa, atau tinggi, atau sangat tinggi. Nah, kemudian setelah itu masuk ke rule pemakai batik, yang dimana ada beberapa rumus. Jika rule tersebut tidak sesuai rumus yang ditentukan, maka mereka akan balik lagi untuk mencarinya. Dan kemudian jika sudah selesai, maka saya memakai batik. Berarti orang tersebut kita sudah membuatkan suatu batik dengan kesesuaian dari konsumen tersebut. Hasil dan pembahasan. Nah, di sini ada perhitungan fasi kepentingan calon pemakai batik. Yaitu perhitungan fasi kepentingan calon pemakai batik, yaitu proses untuk melakukan perhitungan untuk mencari tingkat kepentingan berupa nilai krips pemakaian batik pada data pemakai dengan metode Tsukamoto. Perhitungan fasi kepentingan calon pemakai batik dapat dilihat pada gambar 7. Di sini yang pertama itu ada nama calonnya Etika dengan warna kulit hitam, usianya 10, terus keterangan usianya masih muda, dan dia mampu mematokkan harganya itu 24.000 dengan keterangan harganya itu sangat murah. Kemudian seterusnya ada Edan, Wulan, Ayu Tinting, Imama, Dirman, dan Ujang Lapuk. Nah, di mana himpunan warna kulit Etika ini berada di tingkat sangat rendah, 0,62. Kemudian himpunan usianya berada di tingkat rendah, 0,4. Dan himpunan harganya berada di tingkat sangat rendah. Berarti di Etika ini nilai atas warna kulitnya itu 19, dan nilai bawah warna kulitnya 0, nilai atas usianya 19, dan nilai bawahnya 10. Dan nilai kepentingannya terdapat di warna kulitnya 0,62, usianya 0,4, harganya 0,8, himpunan minima 0,4, dan nilai kepentingannya 70. Kemudian kita lakukan perhitungan kesesuaian pemakai batik, yaitu proses perhitungan tingkat kesesuaian pemakai batik dengan batik-batik yang ditawarkan. Perhitungan kesesuaian pemakai batik expression dapat dilihat pada gambar 8. Nah, di sini Etika kan mempunyai warna kulitnya 0,62, usianya 0,4, dan 0,8 untuk kegiatan pesta. Nilai kepentingan 70, dan Ayu Tinting mempunyai warna kulit 0,98, usianya 0,64, harganya 0,8, terus kegiatannya santai, nilai kepentingannya berarti 82. Nah, kemudian di bawah sini ada Ayu Tinting, berarti warna kulitnya itu sawo matang, dan batik yang sesuai dengan kulitnya itu ada hitam, abu-abu, biru, putih, coklat, krem, dan lain sebagainya itu. Kemudian bahannya yang untuk Ayu Tinting itu santung, dan prosesnya cetak, dan pada Etika juga santung, prosesnya cetak, terus Dirman, Wulan, dan Ujang Lapuk selanjutnya. Nah, ini hasil dari proses fasi Tsukamoto. Untuk mencari nilai kepentingan pemakai batik, diperoleh nilai kepentingan antara 50 sampai 82. Untuk di record data, pemakai, dan untuk proses kesesuaian pemakai dengan batik yang diselesaikan. Dengan expert system diperoleh bahan batik mulai dari sutra, dobi, satin, polyester, katun, santung, dan proses pembuatan tulis, cap, atau cetak dengan harga yang bervariasi, antara sangat murah sampai sangat mahal. Proses kesesuaian pemakaian dengan batik dapat dilihat pada tabel 6, di mana di sini nama Ayu Tinting dengan warna kulitnya sawo matang, dan nilai
nilainya 82, warna batik yang sesuainya ada hitam, abu-abu, biru, putih, coklat, krim, agak putih, dan kemerahan. Motifnya kombinasi, dan bahannya santung, serta prosesnya cetak, dengan keterangan harganya sangat murah. Kemudian selanjutnya ada etika, dengan warna kulitnya hitam, nilai kepuasan 70, warna batik yang sesuainya itu ada putih, coklat, krem, coklat gelap, biru tua, agak hitam. Motifnya kombinasi dan bahannya juga santung, dengan proses cetak atau cap, dan keterangan harga, kategori harganya sangat murah. Lalu ada Dirman dengan warna kulitnya putih, nilai kepentingannya 52, dan warna batik yang sesuai ada hitam, agak hitam, abu-abu, coklat, coklat gelap, biru, biru terang, biru navy, ungu, kemerahan, hijau tua, hijau zaitun, krim, krem, putih kekuningan, agak putih, dan putih. Dengan motifnya di sini dia modern dan bahannya sutra, prosesnya cap, kategori harganya sangat itu mahal. Lalu terakhir ada Wulan dengan warna kulitnya putih, nilai kepentingannya 52, warna batik yang sesuai hitam, agak hitam, abu-abu, dan motifnya modern, bahannya katun, prosesnya cetak, dan kategori harganya murah. Nah, dari flowchart ini berarti tadi sudah jelas bahwa di sini data pemakai batik itu merupakan untuk memasukkan data pemakai batik tersebut, terus hitung derajat keanggotaannya, dia termasuk kategori yang sangat rendah, tinggi, atau sangat tinggi. Kemudian perhitungan predikat dari mulai warna kulit, terus nilai kepentingannya juga, lalu motifnya, dan kategori harganya, dan selanjutnya ke diversifikasi. Berarti itu nilai kepentingannya tadi yang dari range 50 sampai 82. Begitu kira-kira flowchart sistem pada batik tersebut. Simpulannya, dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa penggunaan batik berbasis pemakai berdasarkan inventaris variabel yang sesuai dengan usia dan warna kulit pemakai berdasarkan motif dan warna batik yang dihasilkan dengan menggabungkan logika Fuzzy dan export system. Hasil logika Fuzzy diperoleh dari kepentingan pemakaian batik untuk 7 record di atas adalah antara 50 sampai dengan 82. Dan kedua, hasil export sistem dapat melakukan penetapan warna batik, bahan, serta kisaran kemampuan harga untuk setiap pemakai batik yang teridentifikasi dengan nilai kepentingan lebih dari sama dengan 50. Itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.